Bapa yang baik, kalau hari ini Tuhan kami kembali akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kebenaran-Mu disampaikan di tempat ini, kami yakin dan percaya bahwa ada kuasa Allah yang sementara sedang bekerja dengan dahsyat, heran dan ajaib. Kami juga yakin dan percaya Tuhan, ketika kebenaran firman-Mu yang boleh dikumandangkan, maka kebenaran firman-Mu ini akan merestorasi kehidupan kami, sehingga hari ini mungkin kami yang datang hari ini dengan hati yang letih lesu, mempunyai beban berat, bahkan mempunyai pergumulan-pergumulan yang tidak terjawabkan. Hari ini kami yakin dan percaya firman Tuhan akan menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Firman Tuhan akan kembali menguatkan kami. Firman Tuhan akan kembali membuat hidup kami menjadi bertumbuh, mempunyai damai sejahtera, sukacita daripada Allah. Oleh karena itu firman Tuhan yang begitu penting hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu lewat urapan-Mu yang baru Tuhan, lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa, sehingga hari ini yang sakit boleh disembuhkan, yang mempunyai beban berat boleh dilepaskan, bahkan yang tidak mempunyai pengharapan Engkau beri pengharapan yang baru, karena hanya Yesus Kristuslah sumber pengharapan kami yang sejati. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya, puji Tuhan. Mungkin ada beberapa yang para jemaat yang baru pertama kali datang ke tempat ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati kebenaran firman Tuhan dan juga ibadah di tempat ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masih dalam serial khotbah Yunus yang kedua, pasal yang kedua. Kemarin kita sudah bahas Yunus pasal yang pertama, sekarang kita bahas pasal yang kedua. Pasal yang kedua dari Yunus ini saya akan ambil judul bertemu Tuhan di pelarian. Bertemu Tuhan di tempat pelarian. Ada haleluya. Bertemu Tuhan di tempat pelarian. Mari kita buka Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Nanti kita baca berganti-gantian. Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ke-10. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai ayat ini, saya undang untuk bangkit berdiri dengan kasih. Yunus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ayat yang kedua. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau mendengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, serta segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Ayat yang keempat. Dan aku berkata kepada manusiaku dari hadapan matamu, mungkinkah aku menandakan wajahku yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ayat yang ke-6. Di dasar gunung aku tenggelam di dasar bumi, di dunia terpalang binatangku untuk selama-lamanya. Ketika kita mengeluarkan nyawaku dari dalam liang kubur, Dia Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ayat 8. Mereka yang berkata dulu kepada kepala sia-siaan, mereka yang meninggalkan Dia, yang masih mereka yang setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita berbaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Kalau saya rangkum pada pasal yang pertama,
maka saya ingin kita mereview kembali supaya kita ingat dan tidak langsung masuk ke pasal yang kedua. Nah, pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara sudah tahu bahwa Yunus disuruh oleh Tuhan pergi kemana? Ke kota Niniwe. Tetapi Yunus membantah dan dia pergi ke kota Tarsis. Berarti Yunus berjalan dari Israel ke kota Tarsis. Dari timur ke barat, saudara. Dari timur ke barat, begitu jauh dia berjalan. Oleh karena itu, hari ini saya ingin kembali mengingatkan bahwa Yunus menolak. Karena kenapa? Begitu kejam bangsa daripada Niniwe atau bangsa Asyur ini begitu kejam. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tahu, tingkat kekejamannya ada 9 tingkat kekejaman. Tapi memang di Alkitab tidak disebutkan. Begitu banyak tingkat kekejaman, sampai bayi yang baru lahir dilempar ke tembok sampai kepalanya pecah, sampai badannya hancur. Itu bayi yang baru lahir. Itu tingkat yang ketiga. Nah, oleh karena itu Yunus tidak mau dia pergi ke kota Niniwe. Karena dengan menyelamatkan bangsa Niniwe, berarti secara tidak langsung dia sudah menyelamatkan orang yang membunuh nenek moyangnya, kakek buyutnya, Yunus sendiri. Dan itu memang begitu jahat bangsa Asyur saat itu. Kita sering kepikir, ada beberapa peristiwa yang hari-hari ini baru terjadi di televisi. Saya nggak perlu sebut namanya. Semua orang seakan-akan ingin mengadili orang ini. Apapun kesalahannya. Memang kesalahannya begitu jahat, begitu kejam, begitu luar biasa. Akan tetapi saya yakin dan percaya, kekejaman orang ini belum sekejam bangsa Asyur. Saya jadi berpikir dan merefleksikan bahwa ternyata rupa-rupanya Tuhan itu maha pengasih, maha pemurah, maha pengampun, maha penyayang. Yang percaya katakan amin. Sekalipun orang sudah begitu jahat seperti bangsa Asyur, yang tingkat kejahatannya tidak dapat dibandingkan dengan orang yang hari-hari ini ada di televisi, yang dikatakan begitu jahat, begitu luar biasa. Tapi saya yakin dan percaya ada maksud dan rencana Tuhan untuk orang ini, sehingga dia boleh diselamatkan lewat peristiwa yang besar yang mengguncang bangsa dan negara kita. Ada amin? Ini hanya satu orang, sama seperti Yunus yang hari itu hanya satu orang. Terguncanglah seluruh bangsa Niniwe, terguncanglah suku Asyur, terguncanglah bahkan Tuhan sendiri, saudara, yang mengguncang mereka semua. Oleh karena itu kita harus punya hati yang bijaksana. Kita juga punya hati dan semua yang sangat bijaksana terhadap orang yang bersalah. Karena orang yang bersalah itu pasti suatu saat juga dia ingin menjadi orang baik, ingin bertobat. Yang percaya katakan amin. Kadangkala kita seringkali menghakimi, menjudge, bahkan sampai menghancurkan seluruh kehidupannya. Saya bukan tidak setuju, tetapi saya rasa saya ingin mempoinkan satu hal, bahwa orang tersebut bukan ciptaannya kita, bukan ciptaan manusia. Dia masih ciptaan Allah. Dan Allah lah yang akan bertanggung jawab atas orang tersebut. Dia harus bertanggung jawab atas dosanya kepada Allah. Iya. Dia akan dihukum. Iya. Tapi pengampunan masih bisa terjadi jika orang ini terus memohon ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan datang bukan untuk orang yang suci dan kudus, tapi Tuhan datang untuk orang-orang yang berdosa. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Tugas kita mendoakan orang-orang tersebut agar supaya banyak orang bisa bertobat, banyak bangsa bisa bertobat. Bukan malah kita mensyukuri, menghancurkan orang tersebut, membumi hanguskan bangsa dan negara Niniwe. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Yunus yang ketika itu sedang ada di dalam perjalanan dari kota Israel ke Tarsis, itu begitu banyak tantangan rintangan sehingga dia akhirnya masuk ke dalam kapal, dan kapal itu diguncang begitu berat, diguncang begitu besar. Oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Ada badai begitu dahsyat, ada badai begitu luar biasa. Dan ketika itu Yunus sudah bilang, ini gara-gara salah aku, lemparkan aja saja aku kemana? Ke lautan.
Tapi ternyata rupa-rupanya orang-orang yang ada di kapal, termasuk kapten kapal, itu kasihan kepada Yunus. Mereka sangat kasihan kepada Yunus. Dan akhirnya mereka berusaha untuk mendayung, untuk meminggirkan, untuk menstandarkan kapal tersebut ke pinggiran supaya Yunus ikut selamat. Itulah usaha manusia untuk keselamatan. Sedangkan ketika Tuhan tidak mau, Tuhan bilang tidak. Tetap badai bergelombang begitu besar, dan akhirnya Yunus dilempar ke laut oleh siapa? Oleh seluruh orang-orang yang ada di kapal. 1, 2, 3, lempar. Jebret, pas ketika dilempar, luar biasa. Siapa yang menyelamatkan? Tuhan sendiri. Lewat apa? Lewat ikan besar. Ikan besar ini yang mencaplok Yunus, dan hari itu Yunus diselamatkan oleh Tuhan. Saya mau katakan hari ini bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Yang percaya katakan amin. Begitu banyak yang mendayung untuk dapat meminggirkan kapal tersebut, tidak bisa. Karena memang keselamatan itu adalah autorisasinya Tuhan. Itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Absolutely Tuhan yang akan memimpin atau memberikan keselamatan atau tidak memberikan keselamatan. Keselamatan bukan hasil usaha manusia. Keselamatan adalah datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang selamat, ya selamat. Memang manusia itu harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Akan tetapi hari ini kita juga belajar bahwa ternyata Yunus diselamatkan oleh Tuhan, dan akhirnya lewat penentuan Tuhan. Coba kalau kita mundur sedikit, kita baca Yunus pasal 1 ayat 17. Apa yang firman Tuhan katakan? Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, dari sini baru kita lihat ada terjadi begitu banyak kontroversi di dalam para teolog. Ya, para teolog itu mengatakan, ada yang mengatakan ini cerita adalah cerita Sahihul Hikayat. Ini cerita adalah cerita dongeng. Kenapa dongeng? Ada banyak teolog yang mengatakan ini adalah dongeng. Tapi ada banyak juga teolog yang mengatakan bahwa ini adalah cerita yang sesungguhnya. Nah, saya ingin ungkapkan ada beberapa hal untuk menyatakan apakah ini cerita dongeng ataukah ini cerita sesungguhnya. Kalau cerita dongeng, kalau Bapak Ibu Saudara baca dongeng-dongeng Sahihul Hikayat atau apapun itu, pasti tidak ada nama yang benar. Jadi biasanya hanya nama-nama samaran, ya kan? Kayak cerita Koping Ho namanya Chia Keng Hong, Chia Bun Hao, Chia Chaan. Itu cerita Koping Ho. Jadi cerita-cerita yang bersifat dongeng itu biasanya tidak pernah ada nama orang tuanya. Tapi Yunus dikatakan Yunus bin, apa tuh namanya? Yunus pasal 1 ayat 1, Yunus bin Amitai. Jadi Yunus yang mempunyai keluarga keturunan dari si Amitai, kayak Kurniawan Dharma Saputra, ya kan, Parituan Silaen, ya kan, itu adalah keturunan keluarganya. Jadi salah satu faktor ini bukan dari cerita Sahihul Hikayat atau cerita dongeng. Ini adalah cerita yang sesungguhnya. Yang pertama, Yunus punya nama. Yang kedua, kota Niniwe itu bisa diukur 3 hari perjalanan. Artinya benar ada kota Niniwe di sekitaran sana. Jadi benar bahwa itu teolog historikalnya sangat jelas. Ada namanya, ada daerahnya, dan juga ada penduduknya. Dan penduduk tersebut di kota Niniwe sedang menyembah dewa apa? Dewa ikan yang namanya Dagon. Setengah tubuhnya, kepalanya ini manusia, atau kepalanya ikan, kakinya manusia, atau kepalanya manusia, kebakalnya ikan. Jadi bangsa Niniwe, perhatikan baik-baik, mereka sedang menyembah dewa ikan, dan itu ada benar di sana. Terdapat historikalnya, terdapat peninggalannya, ada banyak patung-patung ikan, separuh manusia. Nah, itu 3 hal yang menyebabkan saya juga mengambil kesimpulan bahwa ini adalah bukan mitos, bukan cerita dongeng, tetapi ini adalah cerita yang sesungguhnya terjadi. Karena Yunusnya ada, daerahnya ada, semuanya ada.
Jadi kalau saya lihat bahwa ini memang benar-benar kota yang benar-benar ada, dan Tuhan memang mengutus Yunus ke kota Niniwe. Oke, sampai di situ dulu jelas ya. Teologi historikalnya semuanya jelas. Masuklah kita ke pasal yang kedua. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ayat yang kelima, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ayat yang keenam, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari liang kubur, ya Tuhan Allahku. Kembali di sini kita melihat ada dua yang sangat berlawanan. Ada sebagian teolog yang bilang ketika Yunus masuk ke dalam perut ikan, langsung Yunus mati. Ada yang bilang ketika Yunus masuk ke dalam perut ikan, Yunus tidak mati. Bapak Ibu Saudara, pilih yang mana? Yunus yang mati atau yang Yunus yang tidak mati di dalam perut ikan? Coba boleh tolong angkat tangan. Siapa yang bilang Yunus mati di dalam perut ikan? Siapa yang bilang Yunus tidak mati di dalam perut ikan? Ternyata banyak yang tidak peduli Yunus mati atau nggak mati di dalam perut ikan. Ada haleluya. Sebodoh teing mati nggak masalah. Jadi kalau kita lihat di sini, memang terjadi paradoks. Di satu pihak kalau kita bilang Yunus mati di dalam perut ikan, kok Yunus bisa berdoa? Lihat ya, Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Tetapi ada beberapa di sini yang memang menyatakan seakan-akan Yunus mati. Yunus mati, dia ada di dalam Allah, dia ada di dalam bait-Nya yang kudus, dia sedang masuk ke dalam yang sangat dalam, ya kan? Di situ dia sangat kelihatan jelas. Nah, dari sini kita melihat dan saya menyimpulkan bahwa mati atau tidak matinya Yunus di dalam perut ikan tidak mengurangi tujuan Allah di dalam memproses Yunus dalam kehidupannya. Yang percaya katakan amin. Dan hari itu Yunus sedang terpuruk, seterpuruk-terpuruknya. Karena apa saudara? Yunus itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia dahsyat, heran dan ajaib. Dan Yunus bisa sanggup untuk menobatkan bangsa Niniwe. Akan tetapi Yunus terpuruk. Dia dari kota Israel adalah kota yang begitu tinggi. Dia turun ke bawah ke kota Tarsis, saudara. Ya kan, Yafo terus Tarsis. Nah, setelah dia turun ke kota Tarsis, dia naik apa? Dia naik kapal laut. Setelah dia naik kapal laut, dia turun lagi dari kapal laut ke apa? Kalau orang itu turun ke paling bawah, ke lambung kapal. Dia turun ke lambung kapal. Habis dia turun ke lambung kapal, ternyata tiba-tiba Tuhan atau orang-orang itu membuang Yunus kemana? Ke laut. Habis itu ditangkap oleh ikan, dibawa lagi masuk ke dalam laut, ke dalam tempat yang paling dalam. Makanya di sini dia bilang apa? Ayat yang kelima, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku, ya kan? Di dasar gunung-gunung aku tenggelam, ke dasar bumi pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Jadi saya mau katakan Yunus sedang terpuruk sampai ke titik nadir di bawah nol. Kenapa Yunus melakukan hal itu? Karena dia tidak rela. Saudara yang terkasih, ada satu pelajaran yang luar biasa yang kita ambil pada hari ini.
Waktu kita terpuruk. Terpuruk, siapa dari antara kita yang pernah mengalami kita terpuruk sekali dari kehidupan, bukan secara uang, bukan secara harta. Itu mungkin bisa terjadi, tapi secara rohani kita, siapa yang pernah terpuruk? Tidak pernah lagi beribadah, tidak pernah lagi berdoa, tidak lagi mengenal Tuhan, tidak lagi pernah baca Alkitab, tidak pernah lagi melakukan apapun tentang Tuhan, tidak mengingat Tuhan. Yang kita ingat hanya kerjaan, yang kita ingat hanya bisnis, usaha. Kita terpuruk, dan akhirnya ketika kita melanggar Tuhan, kita tidak mau apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan menghajar kita sehingga kita benar-benar terpuruk, masuk ke tempat yang paling dalam, sehingga tidak ada daya lagi kita untuk naik ke atas. Siapa yang pernah mengalami hal itu terjadi? Mungkin dalam kehidupan keluarga kita, apakah pernah orang tua kita meninggal? Ya kan, kita dalam keadaan terpuruk, kita kecewa sama Tuhan, kita nggak mau lagi dengar Tuhan, kita nggak mau lagi ke gereja. Kita anggap bahwa gereja itu hanya sebagai seremonial. Kita nggak melihat ada kuasa Allah di dalam gereja. Kita nggak melihat ada pendeta yang berkhotbah penuh dengan mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Kita kecewa sama Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, apa sih rencanamu yang dahsyat, heran, ajaib? Tidak ada rencana Tuhan yang dahsyat, heran, dan ajaib di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita tidak sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, maka Tuhan menghajar kita sampai kita masuk ke dalam titik nol, di bawah nadir. Siapa yang pernah mengalami hal itu dalam kehidupan kita? Kita benar-benar nggak ada lagi harapan. Walaupun kita sering nyanyi satu pujian, hanya Kau yang menjadi tempat harapan, hanya Kau tempatku berharap. Kita katakan kan, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab kasih-Mu terus bagiku, selamanya Kau ku cinta. Tapi hati kita, pikiran kita menolak Tuhan. Karena apa? Kita kecewa sama Tuhan. Apa yang kita inginkan tidak sesuai. Apalagi ini Yunus, seorang nabi. Apalagi kita mungkin seorang hamba Tuhan, atau kita hari-hari ini sebagai jemaat. Tuhan, aku sudah setia, aku sudah membayar persepuluhan, aku sudah beribadah, doa pagi aku datang, doa malam aku datang, aku beribadah sungguh-sungguh, pendalaman Alkitab aku pun datang Tuhan. Aku tidak pernah selingkuh, aku tidak pernah berzina, aku tidak pernah mabok-mabokan, aku tidak pernah merokok, aku tidak pernah melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Engkau ambil anakku? Kenapa Engkau ambil ayahku? Kenapa Engkau ambil bisnis dan usahaku yang sedang begitu luar biasa baik? Tiba-tiba dengan adanya pandemik, turun, hancur, sehancur-hancurnya. Itu menyebabkan kita sebagian orang tidak lagi percaya kepada Tuhan, tidak lagi percaya kepada Allah. Di mana Allah saat aku mencari Allah? Di mana Allah ketika aku butuh Allah? Aku berteriak tetapi tidak Engkau jawab. Nabi Habakuk juga katakan demikian. Aku berseru tapi Engkau tidak pernah menjawab. Aku berseru, Tuhan, mana Tuhan? Mana Tuhan? Dan mana Tuhan? Begitu juga dengan Yunus. Dia kecewa sama Tuhan. Karena apa, saudara? Dia boleh melayani ke tempat-tempat yang lain, tetapi dia tidak mau melayani kemana? Ke Niniwe. Dia tidak mau, saudara. Bahkan Yunus sampai pergi ke satu tempat. Ya, kalau saudara baca di kitab Yesaya pasal 66, minggu lalu saya pernah jelaskan, Yunus sampai pergi ke satu tempat yang katanya tidak ada Allah, yang katanya Allah tidak bekerja di tempat tersebut, yang katanya Allah tidak ada di sana. Padahal Allah ada di mana? Yang katanya Allah tidak ada, sampai dia pergi ke satu tempat, namanya apa? Tarsis. Di kota Tarsis ini tidak pernah ada pekerjaan Allah. Di kota Tarsis ini tidak ada seorang pun yang mengenal Allah. Di kota Tarsis ini tidak ada mujizat Allah. Makanya Yunus pergi ke kota Tarsis. Kenapa? Karena dia yakin dan percaya ketika dia ada di kota Tarsis, Allah tidak akan mengejar dia. Ada haleluya.
Allah tidak akan mengejar Yunus sampai ke kota Tarsis karena dia pikir Allah tidak bekerja di kota Tarsis. Kalau Yunus lari ke tempat lain, mungkin Allah bekerja dengan luar biasa. Tetapi Yunus lari ke kota Tarsis yang sebenarnya tidak ada pekerjaan Allah. Tetapi Allah itu luar biasa. Sebelum Yunus sampai ke kota Tarsis, Allah sudah bertemu dia di tengah perjalanan. Yang percaya katakan Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan main-main sama Tuhan. Ada amin saudara? Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melarikan diri dari Allah, Allah selalu ada dalam setiap langkah hidupmu. Yang percaya katakan amin. Dia tetap ada. Dia tidak pernah absen dalam kehidupanmu. Sekalipun engkau jahat, sejahat-jahatnya engkau, seperti bangsa Niniwe yang begitu jahat, saudara. Saya udah kasih tahu 3 ya level kejahatan. Level kejahatan yang pertama, kalau ada orang kalah perang, kulitnya dikulitin, saudara. Dari ujung kaki sampai ujung kepala sampai ujung rambut dikulitin, ditaruh di tengah matahari, disiram dengan air garam atau air asam sampai dia menggelepek-gelepek sampai mati. Yang kedua, kekejaman kedua, dia bisa mencabuti kuku-kuku daripada daripada yang dikalahkan, dicabutin semua kuku-kukunya. Gigi pun dicabutin, saudara. Dicabutin satu-satu. Saudara pernah cabut gigi? Pernah cabut gigi nggak? Pernah kan? Disuntik dulu nggak, Bu Elista? Suntik dulu. Ini dicabut giginya satu-satu, 32 gigi tanpa jarum suntik. Dicabut giginya 1, 2, 3. Ngeri nggak? Ngilu ya. Habis itu terakhir lidahnya dicabut, dipantek, cepret di lantai sampai orangnya yang geleper-geleper sampai mati. Yang paling sadis yang kayak katakan tadi, nomor 3, belum terlalu sadis. Nanti ada level 4, ada level 5. Level ketiga, ketika seseorang lahir, ya, seorang wanita lahir, ada orang taruhan antara si A dan si B. Siapapun yang menang, bayi ini ketika lahir langsung diambil sama yang menang, langsung dihajar ke tembok, cepret. Langsung berdarah, mati hari itu juga. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, begitu jahatnya kota Niniwe, begitu jahatnya bangsa Niniwe. Dan lagi bangsa Niniwe itu tidak percaya sama Tuhan. Karena zaman dulu tuh seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kalau bangsanya besar, itu berarti dewanya hebat. Niniwe ini kurang lebih kotanya kan 650 km seperti yang saya jelaskan waktu itu. Bangsanya mungkin sudah puluhan ribu saat itu. Israel, sampai hari ini Israel bangsa yang kecil. Israel itu suku bangsanya kecil sekali, saudara. Kecil sekecil-kecilnya. Dan menandakan berarti Israel punya dewa atau punya Tuhan yang kecil. Tuhan kecil lawan dewa besar, menang siapa? Pasti orang-orang Niniwe bilang, pasti menang bangsanya dia. Dan ketika Yunus datang ke kota Niniwe, salah satu selain bangsa Niniwe itu begitu kejam, yang kedua Yunus tidak akan mau datang ke bangsa Niniwe karena pasti akan diketawain sama bangsa Niniwe. Bapak Ibu Saudara, diketawainnya kenapa? Ya, nabi dari bangsa kecil kepengen menobatkan kami bangsa yang besar, punya dewa yang besar. Dewanya dewa apa? Dewa Dagon, dewa ikan. Oleh karena itu, Tuhan itu Allah yang luar biasa. Dia tidak salah pilih. Dia tidak salah pilih siapa yang menelan Yunus. Yang menelan Yunus siapa? Itu tandanya apa? Waktu Yunus ditelan oleh ikan dan dimuntahkan kembali, nanti ya di ayat terakhir dikatakan apa? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus kemana? Ke darat. Jadi ini ada bahasa aslinya yang memang nggak ada di sini. Yunus dilimpahkan, entah mati entah hidup terserah, tapi yang pasti ketika sampai di darat dia hidup. Dilimpahkan, jadi kayak batuk ikannya, pluk, kelempar Yunus, nyampe lah dia ke dekat kota Niniwe. Memang masih di pantai. Saudara bisa bayangkan, ya kan? Ada orang
dari mana? Mungkin para pelaut lihat, ada orang-orang sekitar pantai itu lihat Yunus sedang terbang. Dari mana? Dari mulut ikan. Set, nyampe gedebuk. Mungkin nyampainya tengkurup ya, Bu ya. Gedebuk gitu kan. Kalau orang yang gendut nyampainya tengkurup nggak masalah, masih banyak lemak di depannya. Ada haleluya? Belum, membal. Deng, ya kan? Dia duduk di situ. Saya mau tanya sama kita semua. Kalau hal itu terjadi dan orang-orang itu melihat, apa yang jadi di pikiran mereka? Wah, ini lebih hebat dari dewa saya. Ini lebih dahsyat dari dewa saya. Ini dewanya dewa saya. Jadi oleh karena itu ketika Yunus masuk ke kota Niniwe, hanya sepatah dua patah kata. Hanya dia bilang Tuhan akan menunggang balikan kota Niniwe, akan menghancurkan kota Niniwe. Dan saat itu seluruh bangsa kota Niniwe bertobat. Tidak ada satupun yang tidak bertobat. Karena apa? Ya karena mereka tahu, wah, Tuhannya Yunus itu jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa daripada dewa ikan, dewa Dagon yang mereka sembah. Ada haleluya. Saya mau katakan hari ini, untuk menobatkan satu bangsa, untuk menobatkan kita semua yang ada di tempat ini, Tuhan punya cara masing-masing yang spesial untuk menobatkan kita. Yang percaya katakan amin. Mungkin saya ditobatkan sama Tuhan lewat cara yang Tuhan tahu saya ini apa, kesenangannya apa. Wah, akhirnya saya bertobat lewat itu. Bapak Ibu Saudara juga pasti akan pernah mengalami satu peristiwa untuk kita bisa bertobat dan kembali ke jalan jalan Tuhan. Ada amin Saudara? Itu memang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin mengerti bahwa kisah Yunus ini sebenarnya juga kisah untuk kita semua. Kenapa untuk kisah kita semua? Karena ketika kita sedang lari dari Tuhan, ketika kita sedang jauh dari Tuhan. Saudara pernah nggak jauh dari Tuhan? Amin. Yang paling simple, jauh dari Tuhan itu simple banget. Saudara udah nggak ada lagi gairah untuk berdoa. Siapa di sini yang nggak pernah berdoa lagi? Jangan angkat tangan, jangan angkat kaki, karena akan ngelihat kiri kanan. Wah, saya udah nggak berdoa. Siapa yang nggak pernah lagi baca firman Tuhan setiap hari? Itu namanya kita sudah nggak dekat lagi sama Tuhan. Kita tidak cinta lagi sama Tuhan. Kita sudah jauh. Bahkan ketika ini semua sudah ditutup, semua sudah kita tidak berdoa. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita nggak akan lagi punya perasaan damai sejahtera. Sekalipun begitu banyak harta yang kita miliki, begitu banyak pekerjaan yang hebat yang kita punyai, begitu banyak kita terus melakukan aktivitas-aktivitas, tetapi di dalam hati kita kosong, sehingga kita tidak lagi mengerti apakah masih ada Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita atau tidak. Disinilah kita semakin mengerti betapa Tuhan sangat mencintai kita, orang yang percaya. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Tuhan tuh sangat cinta sama kita. Dia mau kita hari ini mendengar kisah Yunus ini agar kita sudah datang kepada Tuhan, tidak lari-larian sama Tuhan. Ketika kita lari sama Tuhan, kita nggak bisa lari kemana-mana. Haleluya. Bapak Ibu Saudara coba bayangkan, kalau kita punya mainan, kita taruhlah ya mainan kita punya lapangan, mungkin lapangannya beberapa puluh meter. Kita taruh anjing atau kita taruh kuda, itu kuda nggak akan bisa lari kemana-mana kalau kita pagerin. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita mau lari dari Tuhan, sebenarnya pagernya itu sudah ada semua, kisi-kisinya itu sudah ada semua, sehingga ketika kita mau kemanapun kita berlari, dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada, karena Dia ada di dalam roh kita. Dia omnipresent, Dia ada dimanapun kita berada. Jadi tidak pernah ada Tuhan yang tidak ada di mana kita berada. Jadi kadang-kadang ya Bapak Ibu Saudara harusnya bisa sedikit malu kalau tiba-tiba Bapak Ibu Saudara pergi ke tempat lain yang kelihatan nggak ada orang, tiba-tiba kita di sana berjudi. Tuhan ada nggak di sana? Lah kok kita berani ya berjudi? Wah, nggak ada orang nih.
Pergilah kita ke tempat perzinahan. Ada Tuhan nggak di sana? Ada nggak? Tapi kok kita bisa ya? Aneh bin ajaib. Kita melakukan banyak kesalahan, seperti banyak dilakukan oleh para pejabat kita, seperti banyak dilakukan oleh, jangankan oleh pejabat, oleh para pendeta, para hamba Tuhan. Mereka bisa melakukan itu, sementara Tuhan itu ada di mana-mana. Setiap langkah hidup kita itu ada Tuhan. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Kita nggak bisa lari. Sedangkan ini juga tadi judulnya adalah bertemu Tuhan, berjumpa Tuhan di tempat pelarian. Jadi sebenarnya nggak ada lagi tempat pelarian untuk kita semua. Ada, amin. Jadi kalau kita tahu nih hari-hari ini kita nggak bisa lari kemana-mana, lebih baik kita nggak usah lari. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mengucap syukur, kita bilang Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Dan kita nggak lari ke kiri dan ke kanan, nggak lari lagi kemana-mana. Karena kemanapun kita pergi, kemanapun kita lari, Tuhan ada di sana. Ada, haleluya. Ini kembali menobatkan kita semua, memberitahukan kepada kita semua bahwa ternyata tempat pelarian dimanapun kita berlari, Tuhan ada. Tuhan tidak pernah tidak ada. Karena apa, saudara? Karena memang Tuhan yang omnipresent, Dia ada di mana-mana. Dia tidak ada, Dia tidak mungkin tidak ada, karena Dia sudah ada sebelum kita ada. Dia ada hari ini dan Dia ada setelah kita tidak ada. Dia adalah Allah yang maha hadir, omnipresent. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup memimpin kehidupan kita, sekalipun hari-hari ini kita sedang mengalami masalah yang begitu berat. Oleh karena itu disambung di ayat yang ke-6, di ayat yang ke-7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, baru Yunus teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara yang terkasih, di sini sangat jelas bahwa keselamatan itu memang hanya dari Tuhan. Tidak pernah ada keselamatan itu dari hasil usaha manusia, hasil bekerja keras, hasil seorang pendeta yang melayani jemaat mungkin sudah puluhan tahun, dan pendeta itu bilang, saya pasti masuk surga. Belum tentu, Bapak Ibu. Pendeta adalah manusia biasa yang punya banyak kesalahan, dan kebenarannya adalah kebenaran yang bukan kebenaran yang mutlak, tapi kebenaran seorang hamba Tuhan masih kebenaran yang bersifat relatif. Dia bisa hari ini benar, besok salah. Hari besok salah, besoknya lagi bisa benar. Bisa terus menerus benar salah, benar salah, benar salah. Oleh karena itu saya sering anjurkan dari mimbar, dari tempat ini, bahwa apapun yang saya khotbahkan, apapun yang saya katakan, jangan percaya dahulu. Saudara harus membaca juga kebenarannya, eksposisinya, pendekatannya, eksegesenya, semua saudara harus baca historikalnya, benar nggak apa yang pendeta katakan, supaya saudara bisa juga berdiskusi ketika turun dari mimbar hari ini. Mungkin besoknya, Pak, saya perlu diskusi, kayaknya ada kata-kata yang tidak baik, tidak benar, tidak ini. Nah, sehingga kita bisa saling mengkoreksi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah hari ini kita semakin mengerti bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana, dan rencana Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Siapa dari antara kita yang percaya rencana Tuhan tidak ada yang gagal? Rencana Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun. Sehebat apapun, kalau Tuhan sudah memilih orang tersebut untuk bertobat, orang tersebut lewat kejadian apapun, kejadian separah apapun, sehingga dia harus dipenjara, harus dipermalukan di depan umum, di depan seluruh bangsa dan negara, orang itu harus bertobat. Dia tidak bisa lari kemana-mana. Kalau Tuhan sudah mau, itu akan terjadi dalam kehidupannya. Kita juga sama, saudara. Kalau Tuhan mau untuk kita bertobat, maka kita akan bertobat. Tapi kalau Tuhan tidak mau kita untuk bertobat, kita akan dibiarkan untuk terus berjalan di dalam kesesatan kita.
Oleh karena itu hari ini kita kembali diingatkan oleh Nabi Yunus ini, supaya yang terakhir kita akan baca, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Dan ayat yang terakhir, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saya juga mau katakan begini, saudara. Siapa dari antara kita yang masih percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kita? Kalau Dia sanggup menciptakan laut, Dia sanggup menciptakan binatang di laut, Dia juga sanggup mengontrol, bahkan memerintahkan seluruh yang ada di dalam lautan. Ada haleluya. Ikan Dia bisa perintahkan untuk memuntahkan, ikan Dia bisa perintahkan untuk menelan, ikan Dia bisa perintahkan untuk melakukan apapun di dalam laut, maupun ketika Dia memuntahkan itu. Jadi yang saya mau katakan di sini, jangan pernah takut dan khawatir akan hari esok kita. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Tapi saudara juga jangan begini ya, mentang-mentang di rumah atau di bank ada deposito 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, terus saudara akan nyanyi begini, jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara, haha. Karena dompet kita double, deposito kita banyak, penghasilan kita terus menerus, setiap bulan ada 20 juta, ada 30 juta, ya kita sanggup bilang jangan kamu khawatir. Tapi kalau sebaliknya saudara, kita nggak punya apa-apa lagi, kita sudah tidak punya penghasilan lagi, kita dalam keadaan terpuruk seperti Yunus, kita seakan-akan nggak percaya sama Tuhan, kita bisa nyanyi ini. Mungkin nyanyinya agak sedikit lebih melankolis ya, benar nggak Bu? Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Ya kan? Si ibu ini kan suka nyanyi ya, kan di kamar mandi. Jadi kalau nyanyi begitu ya Bu ya, gampang aja anak-anaknya bisa dengar kalau nyanyinya si mama lagi, wah jangan kamu khawatir, wah si mama berarti lagi banyak bagi banyak berkat, lagi banyak mujizat. Tapi ketika dia nyanyi, aduh, nyanyinya aku berserah. Nah itu berarti nyanyian yang sebentar lagi, nggak lama kemudian pasti dalam keadaan menurun. Saya mau katakan hari ini, ketika kita mendengar satu kisah dan peristiwa yang dahsyat, heran dan ajaib, dan bukan merupakan mitos, bukan merupakan dongeng, bukan merupakan mitologi kuno, mitos, dongeng, tidak. Ini adalah cerita yang sesungguhnya. Kita yakin dan percaya bahwa ada tangan Tuhan yang selalu memelihara kita, selalu memegang kita. Dia Allah yang terus menghidupi kita. Oleh karena itu jangan lupa, jangan seperti Yunus. Sekalipun kita punya dendam yang begitu dendam sama saudara kita kah, sama anak kita kah, sama orang tua kita kah, sama satu marga kita kah, masihkah kita mau melayani? Ada haleluya? Ada amin? Amin gak? Orang itu udah jahat sama kita, punya utang gak bayar-bayar, kita diomongin di belakang layar, difitnah, dibilang wah si ibu si bapak ini begini begitu, semua tentang hal jelek. Saudara, masihkah saudara mau melayani orang tersebut sampai orang tersebut bisa bertobat? Ada haleluya? Ada amin? Rasanya kok susah ya. Kadang-kadang aduh berat nih. Kita sudah difitnah, sudah dirugikan, sudah segala-gala. Apalagi kalau sama anak, ya nggak Pak Bu? Wah itu persoalan paling berat. Anak kita jahat, anak kita waduh kurang ajar, ya kan?
Ya kadang-kadang dibilang, aduh bapak ibu nggak tahu nih zaman sekarang, zaman milenial, zaman semua gadget, zaman semua transaksi online. Bapak ibu masih zaman kuda gigit besi. Dari zaman Adam Malik, bapak ibu sudah, ya kan? Dari zaman Adam dan Hawa, Adam Malik sampai Adam Dan sekarang sudah Adam apa? Adam teknologi. Adam teknologi yang apa? Yang sekarang sedang sedigitalisasi dan juga mungkin teknologi online, ya kan? Semuanya sudah online. Itu memang kadang-kadang berat. Tapi kita sebagai manusia, Pak, Bu, harus mengampuni anak kita. Anak juga sama, ya kan? Kalau diselepet sama bapak, diselepet sama ibu, digaplok sama bapak, digaplok sama ibu, anak-anak akan bilang apa? Masih mau mengampuni? Harus bilang begini, sebab Tuhan baik. Ada amin saudara? Sebab Tuhan baik. Kalau digampar sama bapak atau sama ibu, cepret digampar malah kita, atau tangan kita digampar, kita bilang apa? Sebab Tuhan baik. Digaplok lagi, ceplet, sebab Tuhan baik. Ada amin? Anak-anak mau nggak begitu? Wah, pada godek kepala semua. Terutama si Monik sama si Grace. Ya kan? Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Ayo mari mulai hari ini kita rangkul semua teman kita, saudara kita, semua, karena ketika kita diampuni oleh Tuhan, kita diberikan iman dan percaya kita oleh Tuhan, kita juga harus mengampuni orang lain. Kita harus menjadikan Allah di atas segala-galanya, dan kita yakin dan percaya, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena semua Tuhan bisa kontrol. Jangankan binatang di laut, binatang di udara, binatang di darat, matahari, bintang, dan semua Dia atur, saudara, sehingga perputarannya tidak pernah berhenti sedikit juga. Kalau dia berhenti aja sedikit, yang satu berhenti, yang satu jalan tubrukan, atau yang satu berhenti, yang satu atau semuanya jalannya lebih cepat, kita akan jadi oleng-oleng, saudara, di dalam dunia ini. Saya mau katakan, semua dalam kontrol tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini kembali meneguhkan, menguatkan kita lewat pengalaman Nabi Yunus yang ada di dalam perut ikan. Kita yakin dan percaya Allah tetap memelihara kita. Kita tahu bahwa Dia ada di mana-mana. Dia ada di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam hati kita. Dan kita yakin dan percaya bahwa jangan pernah kita mendendam seperti Yunus yang tidak mau datang ke kota Niniwe. Kita bilang sama Tuhan hari ini, sama Tuhan, Tuhan, saya akan ampuni saudara saya yang bersalah. Saya akan ampuni saudara-saudara saya kah, orang tua saya kah, anak saya kah, istri saya kah, suami saya kah. Saya akan ampuni dengan sepenuh hati, karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.